kalau gitu ini dia game pertama kita. Lego. Let's go! Masih di best of 3. Ini adalah best of 3 one and only ya di hari ini. Iya. Karena grand finale pastinya. Dan kesempatan pasti makin lebar lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi dengan perbedaan draft dan juga gameplay yang harusnya dibawakan oleh OP Pegasus. Karena mengingat lawan mereka, ini adalah kalau bisa bilang counternya. Yep. Kan OP Pegasus kebiasaan kayak main early-nya fight dapet gitu kan. Nah ya nih GPX yang dimana suka ketinggalan di awal, tiba-tiba di mid to the late, mereka bisa comeback. Nih kita lihat aja nih gimana GPX nih untuk kali ini gamenya. Apakah mereka tetap akan tertinggal di awal atau mereka bisa ngegebrak dari awal. Karena dari Purple Buff sendiri untuk Ocean1 udah langsung fokus, udah langsung sikat habis saja. Kita tahu Ocean1 juga sangat suka bermain dengan hero factor dulu. Pakitonya sangat berbahaya pula. Namun untuk sekarang mereka akan melakukan pergerakan kemana? Ke area Purple Buff. Yap, bahkan udah mulai terjadi agresivitas ya. Mueza langsung saja maju dan bahkan ada charge yang dilakukan. Membuat ternyata ada satu buah counter initiate yang dilakukan. Membuat dari seorang Ocean1 ternyata berhasilkah untuk bisa mendapatkan Purple Buff-nya? Kayaknya dapet deh. Kayaknya dapat ya? Kayaknya masih level 3 soalnya. Oh iya. Oke, cuman tadi decimate-nya udah dia keluarin juga ya. Cuman damage-nya ternyata masih belum nih. Masih nahan ya? Masih belum cukup untuk bisa menumbangkan. Karena tadi kalau emang decimate-nya connect ke arah satu, yang lain tadi udah lah. Ya belum cukup damage-nya ya. Karena tadi banyak banget juga targetingnya. Ada 3 orang yang benar-benar nempel semuanya. Tuh, Pak Pulung mode set. Enggak, Aul mode set teman-teman. Loh, kok saya? Enggak dong, kayaknya nggak dapat purple buff-nya dan ini menjadi keuntungan sih harus untuk OP Pegasus. Oke, udah sama-sama level 4 tapi sepertinya akan masih cukup tertinggal lah ya. Ada coachnya nih. Kenapa tuh? Ini coach OP. Halo coach Babang Jester. Halo. Halo. Halo Bang Jester. Mana nih GPX ajakin dong. Koyur. Iya, pokoknya Buat ajakin dah nonton nih ya. Marsha. Nih langsung nih coba di area Detalton yang wild charge connect ke bagian belakang. Rekiti harus mengeluarkan langsung ke arah heavy spinnya. Bahkan untuk kali ini ada lagi real manipulation. Tapi ternyata dengan heavy spin yang dia keluarkan, mobilitas yang sangat baik pula. Satu turtle berhasil langsung diamankan. Spencer harus mundur. Sementara untuk RC flickernya juga harus dia keluarkan. Wow, ini GPX tiba-tiba dapetin. Nah itu slow face, tapi Iya. tiba-tiba dar gitu loh. Dan bahkan lihat keuntungan besar lagi-lagi didapetin. God laner-nya tumbang, terus tadi dari area jungle-nya tumbang, dapetin turtle pula. Dan sekarang udah dibayarkan satu buah punishment. Dimana purple buff tadi dari Ray yang dicuri, sekarang dicuri balik. Yap. Purple buff-nya berarti satu sama nih ya. Sekarang gua udah punya nih purple buff baru. Tapi nih coba Ayang Finzi semangat. Beda lagi. Tadi P sekarang V. Iya, beli Tipex di Kampung Muara. Cakep. GPX pasti juara tuh dari Sinting Kribo. Mana nih pendukung OP nih. Keren. Kreatif dong kayak gini-gini kan pasti komennya dibacain. Iya. Kalau Kayak yang begitu loh. toxic sih nggak dulu, mohon maaf ya. Ini satu orang langsung ditarik ke Fredo Kitty dan bener aja defense judgment. Tapi ternyata malah sekarang Black secara terpaksa dikeluarkan. Fredo Kitty No 19 nya udah connect pula dari ke arah 2 orang. Harus mundur, Masako tertinggal sini bagian belakang. Tapi beberapa stack sudah berhasil ditaruh Brody di dalam tubuh dari 2 player. OP Pegasus dan Rekiti berusaha untuk bisa mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah 2 player yang dimiliki oleh OP. Tapi ternyata tidak bisa. Rekiti masuk lagi, habis pindah connect dan sesaat lagi kayaknya nggak bakal bertahan di Mueza nih. Oke, Mueza ternyata masih bisa bertahankah, tapi ternyata tidak karena satu hit terakhir killing spree diamankan oleh Finzi yang didukung oleh ayangnya nih, Javelin nih. Oke, nah ada kekuatan Ayang. Apakah damage dari Ayang bisa tembus ke pertahanan musuh? Kayaknya nih udah buff Ayang udah mulai berasa nih. Finzi udah dapetin killing spree di menit keempat. Ih, Ayang. Pokok kalau udah kena Ayang tuh udah dah mabuk apa Ayang. Widih. Oke, tapi turtle yang kedua sekarang sudah muncul, setup position sudah dilakukan oleh masing-masing tim. Untuk sejauh ini Presto dibuka untuk memberikan efek slow dan cicilan-cicilan aja. Dan bahkan lihat, itu dia satu buah sergapan yang dilakukan oleh Park Ji-hyun dengan lapu-lapunya membuat dari Spencer pun berhasil untuk mundur. Tapi Ocean1 dengan retribution yang on point berhasil untuk mendapatkan satu turtle tersebut. Dibayarkan kompensasi dengan Mueza yang di pick off. Yep, Muezanya berhasil dihancurkan walaupun mereka tadi berhasil mendapatkan ke arah turtle. Net worth berbeda 1000 untuk sekarang. GPX masih dalam jalurnya mereka, GPX masih aman sejauh ini dari
tiap landingnya aja mereka masih bisa memenangkan. Dan sekarang di area god lane-nya udah ada tekanan yang akan terus dilakukan juga oleh pemain dari GPX. Barusan Tona Part Memory, Masako udah punya satu Corson Sight, di mana satu item penting starter pack untuk marksman sekarang. Yap, dan bahkan di sini OP Pegasus belum dapetin poin pick off ya. Tapi dari segi goldnya sekarang nggak jauh-jauh amat 800, dan ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Apa itu? OP ini selalu walaupun kalah kill, seenggaknya gapnya nggak jauh-jauh banget. Itu dia. Objektifnya sempet dapet. Rajin mereka nge-spend money. Emang ya, nge-spend money. Wih, Bandung hadir mendukung GPX. Kelas. Oh, oke. Masako. Ini ada pantun yang jalan-jalan ke pantai. Pindah live-nya nge-lag. Gimana nih? Lu juga nge-lag pantun lo. Pantun. Kita juga nge-lag, baca aja. Nih, oh berarti Papi lu sedang nge-live kah? Sedang nge-live kah? Kayaknya lagi live. Lar! Wah, lalu lagi nge-live lo. Sakit gak kuping? Sakit kuping saya kebetulan. Saya yang kaget ya, bukan lernya. Oke, tapi kembali lagi pada gamenya. Kita sudah bisa lihat juga sergapan yang dilakukan di arah top lane, di mana Nomen Blast langsung saja disambut dengan satu buah flicker membuat dari Moiza berhasil untuk dihilangkan. Dan Masako berhasil untuk mundur setelah menghindari sebuah heavy spin dan juga manipulation yang diaktifkan oleh teman-teman dari GPX. Tapi gak berhenti sampai situ. Karena di arah belakang ada RG yang langsung sneaky peeky dari rerumputan. Aduh, RG-nya ketinggal tapi langsung dibegal begitu saja. Ada Pak Ju yang langsung hadir. Gak sempat kan untuk melakukan wild shot, masih sempat tapi tidak banyak lagi. Sword HP yang ada di dalam tubuhnya hingga membuat dia pun harus tumbang di area tersebut. Ada perpindahan posisi Karinya di bagian bawah dan Park Ju-hyun akan bertemu nih harusnya. Harusnya akan bertemu, dan dari Vinci yang udah dapetin outer turret di arah top lane sekarang sedang membantu ke arah turtle yang selanjutnya dan itu dia. Mungkin matchup yang akhirnya setelah swap lane ya. Poin Akhirnya eliminasi tercipta, para Ju-hyun harus hilang untuk pertama kali. Moiza di Fine Judgment, Masako Speedy Like Will udah dah lenyap langsung tadi untuk lapu-lapunya, nggak sempat mungkin untuk melakukan dari beberapa fighter yang dimiliki. Dan Masako ada di bagian bawah menghancurkan lagi ke arah satu turret, tapi di tengah hampir saja loh, hampir lah. Hah? Gimana? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Terserah lihat. Predo aja. Gak apa-apa, gak lihat. Oke, tapi lihat dari Muezanya yang mungkin harus kita waspadai ya. Karena dengan Divine Judgment-nya dia bisa menculik siapapun, tapi PR besar. Karena Ray, Fredo dan juga Park Ju-hyun yang bakal siap memberikan badannya untuk ya udah lo tarik aja. Mati juga nggak apa-apa. Nih Ray Kitty tuh pelan-pelan tahu-tahu mengejutkan nih. Oke, ada Fredo Kitty dan benar saja heavy spin-nya udah mulai connect. Sementara Fredo Kitty langsung saja melindungi dengan satu Guardian Bulwark. Barusan Tona Part Memory-nya udah masuk juga ke dalam tubuh dari Moiza, dan juga RZD akankah mengeluarkan lagi ke arah satu wild charge yang dia milikin, karena sejauh ini masih aja bertahan dengan ada satu Pop Netter. Langsung saja Domain Blast-nya dikeluarkan tapi belum sempat connect ke arah beberapa plan dimiliki oleh OP, malah dirinya udah hancur duluan. Dan RZ masih berhasil mundur lagi. N1 melakukan hal yang sama pula, dan Spencer jalan berduaan tapi dikeprek balik dengan adanya satu Mortal Coil yang dia miliki. Oke, tapi ternyata Ozzy N1 tidak sempat untuk menyelamatkan dirinya. 3 player dari GPX yang memberikan damage besar buat dari Ozzy harus terpick off, dan bahkan dengan adanya satu buah pergerakan di arah tengah, outer turret bakal coba untuk dihancurkan. Dan ini dia Divine Judgment yang terkonek, masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang, dan Vinci masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir. Oh my god, itu kesenggolannya tuh bisa hilang. Tapi lihat kalkulasi yang matang juga dan respon flicker dikeluarkan. Dan ini tadi Divine Judgment-nya connect ke Vinci yang kita tahu dia squishy banget, tipis banget. Dan siapa yang bisa follow up? Ya kan? Midnya DPS juga gitu loh. Gak ada yang bisa langsung instant burst. Sebenarnya tadi menjadi pertanyaan di saat bad epic terjadi ya, masih butuh waktu juga setelah Kaja mungkin menarik dengan satu Divine Judgment-nya. Tapi Spencer 0-1-1 itulah kayak yang dia miliki untuk sekarang. Dan Ozzy N1 level 13 level 12, sementara Rekit itu levelingnya masih bisa dipepetin. Dari networknya juga sama, walaupun kelihatan GPX yang benar-benar dominasi banget ya. Boleh-boleh nih opini tapi sekarang. Tapi bedanya Park Ju-hyun sama Park Pulung apa tuh? Beda Pak. Kalau dia parknya emang nama orang saya parknya taman ya tuh emang. Atau mungkin Park Ju-hyun Korea Utara, Korea Selatan, Park Pulung Korea Utara. Kalau itu emang park ini, kalau saya park emang taman bermain saya emang. Orang hanya bermain-mainnya kepada saya jadi. Cuma jadi tempat bermain.
Jadi mendingan jadi taman apa halte? Aduh, dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Coba lihat, ada Ton of Memory yang udah masuk pula damage-nya dan OZN1 berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Fredo Kitty berhasil memberikan backup dengan 12, tapi dirinya sekarang dari dalam hal yang tidak baik karena begitu banyak Angry Gloom yang masuk ke dalam tubuhnya. Sedikit lagi HP tersisa. Masing-masing marksman udah berhasil dihancurkan dan Spencer mengambil peran yang cukup penting lewat pertempuran barusan. Spencer terkena damage yang begitu mematikan lewat pedang ataupun piring yang udah dilemparkan oleh Park Ju-hyun. Piring tadi 2 gitu. Piring cantik ya. Betul. Oke, 2 player hilang dari OP Pegasus karena ini 2 tukar 2 akhirnya ya. Team fight-nya bakal netral lagi. Network-nya tradingnya masih sama-sama loh. Bahkan kayak OP oke ngeladenin team fight, ayo. Dan nggak mau mengalami kerugian sama sekali. Walaupun ternyata dari segi taretnya, OP udah ngantongin 2 taret dari GPX nih. Yap. Sementara GPX baru 1 ya. Gue kira Pak Pulung, ternyata Park Ju-hyun. Beda. Ayo terusin aja, terusin. Kemarin apa? Pulung apa yang bangkrut? Pulung tikar katanya. Pulung tikar. Terus aja gue mah. Ikhlas gue kalau di sini gue web. Langsung tadi ada headbutt. Mulai ke depan Ray Kitty menguasai area dari lot tersebut. Ada WOI dalam tubuh dari Vinci, namun di bagian belakang Spencer juga melakukan flicker. Reload manipulation, Spencer akan bisa bertahan tapi tidak. Karena berhasil langsung diamankan oleh satu pergerakan Max yang dimiliki oleh GPX dan barusan udah ada double kill yang dia ambil, tapi di area lordnya sedikit lagi yang tersisa. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan lagi karena OP Pegasus terlihat menyelidiki 3 player saja. Waktunya mereka untuk mundur teratur. Mueza sepertinya tidak akan selamat lagi. Park Ju-hyun langsung mengejar ke arah dari Masako. Masako pergi ke arah mana? Ada Phantom Strike yang dia lakukan tapi gak kena pedangnya dan OZN1 berhasil dihancurkan. Hanya ada Masako sendirian. Ini GPX bagus banget loh. Mereka pisah. Ada yang ngelok Mueza, ada yang ngelok Ozzy, ada yang maju ke depan untuk kejar-kejar Masakonya. Dan walaupun Lordnya bisa diamankan oleh Ozzy, ini nggak maksimal karena 4 player hilang dari OP sehingga objektif taret GPX sekarang udah mulai terlihat lebih unggul nih atas OP. Betul, itu dia. Maksud tadi gimana ya? Ada base move yang dilakukan di area mid hingga Spencer-nya kan kena duluan tuh. Spencer-nya benar-benar dihabok sama Vinci. Emang memancing Vinci untuk berada di area mid, tidak di area dari Lord-nya. Karena kan OZN1 juga free banget tadi bareng sama Mueza. Setelah melakukan double kill, mereka kepisah, mereka kembali, Lord-nya berhasil diambil, baru tuh dapat yang 2 lagi tuh. Iya. Tapi Masako tadi nggak mendapatkan space yang cukup pula. Aduh, ditutup jalan sama teman sendiri. Pulung apa yang dipakai di leher? Kalung. Pulung apa yang sedih? Apa? Enggak tahu, itu No 19-nya nggak kena juga tuh. Itu sedih tuh. Itu sedih sih. Apa coba? Pulung apa yang sedih? Apa coba? Apa? Ya tebak. Nggak tahu. Yang kalian tahu adalah peperangan yang bakal muncul sesaat lagi di mana Brave Fighter juga udah mulai diaktifkan, begitu pun dengan ada polisi dari belakang, tapi ternyata Masako damage-nya udah cukup optimal untuk bisa menumbangkan sesosok Ray Kitty di sana. Torn apart memory terbagi damage-nya, belum berhasil untuk mengukir memori buruk di benak teman-teman OP Pegasus. Oke, hampir saja tadi karena sedikit lagi SP tersisa dari tubuh Spencer kalau nggak salah ya. Untungnya dia masih bisa bertahan, namun OZN1 terlalu dalam kah untuk maju ke dalam area Bestar yang ada di area bottom lane. Oke. Ada lagi Neptasus. Rezi ini manggilnya gimana? RZ kayaknya ya. RZ. Dan Vinci juga udah dapet, ini banyak Zizi ya. Vinci udah dapetin Malefic Roar, Wind of Nature, Blade of Despair, dan Malefic Roar, dan apa namanya, Heptasis juga. Dan lihat damage dari RZ-nya. Full attack, yang dimana bisa di-convert menjadi physical defense juga. Karena magicnya dibutuh ini gak sih, Radiant? Buat keluar dari Yuri. Bahaya sih soalnya. Walaupun utility ya, lebih memang build dengan Enchanted, Ice Queen, dan Glowing. Ini karinya pede banget loh, sejauh ini dia belum menggunakan juga ke WON kan. Kan WON dia udahlah modal dari Stalak Plate-nya dulu lah gitu. Ini baru mau mengarah nih kayaknya ke WON. Yap, karena memang 4 physical attack ya. Dan benar baru jadi selesai akhirnya ya. Karena bisa menghindar turn plan memory juga, atau bahkan di saat dikejar-kejar oleh Park Ju-hyun. Karena hanya ada 1 magical damage yang dimiliki oleh GPX, dan lagi-lagi sekarang ini permainan Kating di Lord ya. Untuk OP ini mereka bagus banget loh. Ya mereka tahu nih kapan
mereka harus eksekusi Lordnya. Dan bahkan ini punya kesempatan besar untuk bisa cicil-cicil dan bahkan eksekusi. Tapi enggak, mereka sabar dulu. Narik teman-teman GPX untuk keluar dari area persembunyiannya. Dan nantinya RZ yang bakal menghalangi jalan dari teman-teman GPX. Tapi balik lagi, RZ sekarang pakai Grok. Bukan hero yang benar-benar sustain. Coba lihat, di bagian belakang ada flanking yang dilakukan tapi Masako masih cukup berani loh. Saya banget walaupun untuk sekarang Rekiti berhasil dihancurkan karena dia mendapatkan space yang cukup tapi Masako masih berhasil selamat. Bagus banget, kita lihat loh. Mereka sneaky picky. Mereka ngeflank, mereka masuk lewat pintu belakang GPX dan berhasil mendapatkan satu junglernya Ray. Iya. Sakti loh. Dan itu penting, sosok penting yang punya retribution, yang bisa mengadu objektif juga. Dan sekarang ini dia kesempatan pastinya untuk OP Pegasus bisa mengeksekusi di mana Lordnya bakal coba untuk diganggu oleh pergerakan dari Park Ji-hoon dengan adanya satu beberapa fighter tapi bakal di cancel begitu saja. Road manipulation double terbuka dan bahkan satu retribution masih bisa mengamankan Lordnya Ray dengan RZ dan bahkan sebuah watch charge belum kena siapa-siapa, gak berhenti sampai situ. Nomenon Blast belum kena dan bahkan Finzi yang berhasil untuk ngepanis sosok Ozzy di sana. Bahkan wild charge barusan itu yang dipertanyakan. Darah dia tinggal sedikit, oke mungkin gue tahu niatnya ingin nabrak ke arah beberapa player yang ada tepat di depannya dengan mengorbankan dirinya kemungkinan besar. Tapi tadi arahnya bang, power steeringnya dibenerin dulu, itu susah belok kayaknya. Spuring balancing dulu ya sih? Spuring balancingnya, musuhnya di arah jam 1, dia nabraknya ke jam 11. Beda arah jadinya begini. Itu nggak sejalan namanya. Nggak sejalan. Kalau semua sejalan, apa fungsi persimpangan kalau kayak gitu? Wow. Iya kan? Betul. Dan ternyata Lordnya juga ya udah ya, bakal jadi Lord giveaway aja. Iya, karena dengan adanya persimpangan ya kamu diajarin untuk bisa ngambil keputusan. Pulung-pulung apa yang digoreng? Telur pulung. Gulung. Bikin gua ngamuk mulu tiap kesini gua. Ini boleh diben-benin gak nih? Jangan dong. Bagus. Kreatif. Terusin. Gua tunggu lagi nih pulung-pulung apa nih. Ayo terusin. Tuh. Pulung-pulung apa yang ada pas lebaran? Pulung kampung. Pulang. Pulung-pulung apa yang pertama? Anak. Sulung. Udah marah-marah terus ya. Pulung ini agak emosian ya. Oke, konsil sudah dikeluarkan tapi lihat damage dari Masako udah mulai berasa. Aduh, Masako harus melakukan flickernya dan barusan ini kita ceritakan di awal tadi tapi ternyata itu pun masih bisa digocek. Masako kali ini langsung aja mencoba untuk maju ke bagian depan tapi speedy like pilihan yang dimiliki juga sudah terpakai. Waktunya hanya dengan basic attack dia harus bisa membantu rekan-rekannya. Ada satu lagi di pencet untuk menarik Fredo Kitty gak bakal bisa bertahan lagi di bagian belakang karena sekarang gak ada Numen 16 lagi, gak ada lagi Guardian Ball karena masih sudah masa cooldown tapi Ray Kitty sendirian berjuang seorang diri untuk bisa mempertahankan dirinya juga mendapatkan point kill tapi RZ tarik ulurnya loh. Ayo sikat aku. Dia maju tadi. Dia maju dan akhirnya itu menjadi space juga. Warnya terpisahkan dan langsung ada dua immortal yang diamankan oleh teman-teman dari OP Pegasus. Akankah ini menjadi one straight push karena tersisa Park Ji-hoon aja sendirian dengan waktu yang masih cukup lama untuk teman-teman GPX hadir. Masih ada dua minion yang mencoba saja menghantarkan kemenangan dan Kari dengan attack speed yang begitu besar membuat kemenangan di depan mata untuk OP Pegasus. Wow, OP